Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SKDB 9 akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Central Precocious Puberty. Berikut merupakan anggota dari SKDB 9. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Irini Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212 yang akan memaparkan pendahuluan, yaitu latar belakang. Pubertas merupakan suatu periode perubahan fisik dan emosional yang signifikan, menandakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada wanita, perkembangan payudara biasanya menandai perubahan pertama yang terlihat, diikuti oleh pertumbuhan rambut kemaluan dan permulaan menstruasi. Laki-laki mengalami pembesaran testis diikuti dengan tumbuhnya rambut kemaluan dan wajah. Precocious puberty merupakan suatu kondisi yang mengganggu waktu perkembangan normal dengan memicu timbulnya tanda-tanda pubertas fisik dan hormonal pada usia muda yang tidak normal. Precocious puberty mempunyai dua kategori besar berdasarkan sumber masalah atau etiologinya, yaitu central precocious puberty dan peripheral precocious puberty. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan 3 digit terakhir 210. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah yang kami dapat. Yang pertama, apa definisi dari Central Precocious Puberty atau CPP? Lalu yang kedua, apa saja diagnosis dari Central Precocious Puberty atau CPP? Yang ketiga, apa etiologi perkembangan dari CPP? Yang keempat, apa saja diferensial diagnosis pada Precocious Puberty? Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana strategi pencegahan dan penanganan pubertas secara cepat? Baik, perkenalkan nama saya Rene Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang tujuan penulisan, manfaat penulisan. Tujuan penulisannya sendiri ada 5, yaitu untuk mengetahui definisi Central Precocious Puberty, untuk mengetahui diagnosis Central Precocious Puberty, untuk mengetahui etiologi perkembangan Central Precocious Puberty, untuk mengetahui differential diagnosis pada precocious puberty, dan untuk mengetahui strategi penanganan dan pencegahan pubertas secara cepat. Lalu untuk manfaat penulisannya sendiri, ada manfaat bagi penulis, yaitu sebagai student project, digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada block growth and development, juga untuk melatih kemampuan literasi melalui pencarian informasi dari berbagai sumber terpercaya. Lalu ada meningkatkan pemahaman penulisan terhadap materi precocious puberty dan central precocious puberty, dan menerapkan dan serta mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Manfaat bagi institusi ada 3, yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai precocious puberty dan central precocious puberty. Lalu yang kedua ada sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi jurnal ilmiah, dan yang terakhir sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Manfaat bagi khalayak umum adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan precocious puberty dan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang central precocious puberty. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natania Fernanda Herianing dengan NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini saya akan bahas tentang definisi dari CPP. PP atau Precocious Puberty mempunyai dua kategori besar berdasarkan sumber masalah atau etiologinya, yaitu CPP atau Central Precocious Puberty, atau bentuk lainnya Peripheral Precocious Puberty atau PPP. Nah, CPP adalah bentuk dari PP yang bergantung kepada hormon gonadotropin yang menyebabkan adanya perubahan maturasi fisik sebelum waktu pubertas, di mana fungsi hipotalamus secara prematur mengaktifkan hormon pelepas gonadotropin yang dapat mendisrupsi fase pubertas karena terstimulasinya hormon FSH dan juga LH. Perkenalkan, nama saya Sirmo Limardelasti dengan 3 digit tim akhir 09. Saat ini saya akan menjelaskan diagnosis CPP. Jadi diagnosis CPP itu bergantung pada evolusi gejala. CPP umumnya ditandai dengan munculnya tanda-tanda pubertas pada usia lebih muda dibanding rata-rata. Pubertas dini pada wanita didefinisikan secara klinis sebagai tanda pubertas sebelum usia 8 tahun. Pada anak perempuan, tanda-tanda biasanya dimulai dengan munculnya dan berkembangnya payudara atau delarge. Sementara pubertas dini pada pria didefinisikan secara klinis sebagai tanda pubertas sebelum usia 9 tahun. Pada anak laki-laki, tanda-tanda pubertas pertama dilihat dari peningkatan volume testis atau lebih dari 4 mili. CPP disertai juga dengan peningkatan usia tulang, percepatan pertumbuhan tinggi badan, dan pematangan tulang umumnya terjadi lebih cepat dibanding anak-anak dengan waktu pubertas yang normal.
CPP tidak hanya berdampak pada beban fisik, tetapi juga pada kesehatan mental anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Cani Caritama Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 219 yang akan menjelaskan diagnosis psikologis pada anak yang terkena CPP. Baik, maka itu juga terdapat beberapa dampak psikologis yang terjadi pada anak-anak yang mengalami CPP atau Central Precocious Puberty. Seperti yang pertama, adanya perubahan sosial dan juga lingkungan pergaulan yang menyebabkan anak-anak dengan terdiagnosis CPP ini akan merasa berbeda dari teman-teman sebayanya. Pada anak-anak yang terlibat juga merasa pubertas dini mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pergaulan. Lalu yang kedua, terdapat juga perasaan yang tidak nyaman kepada anak-anak yang mengalami pubertas dini karena merasa perubahan fisik yang sangat cepat dan juga menyebabkan rasa yang tidak nyaman juga. Yang ketiga, adanya penyebab masalah sosial dan juga antusias sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan juga peningkatan resiko putus asa atau penyalahgunaan zat kepada anak-anak yang mengalami pubertas dini karena terdapatnya perasaan malu dan juga putus asa. Lalu yang keempat, dapat terjadi stres akibat perubahan fisik secara hormonal. Dengan anak-anak yang mengalami pubertas dini akan mengalami stres dan juga fisik hormonal terjadi lebih cepat daripada teman-teman sebayanya. Baik, perkenalkan nama saya Paramisari Tomo dengan nomor lahir 27 dan hari saya akan mempresentasikan etiologi dan perkembangan dari Central Precocious Puberty atau CPP. Jadi CPP ini biasanya ditandai dengan aktivasinya sumbu hipotalamus pituitary gland atau HPG yang lebih awal daripada normal. CPP ini dalam perempuan dan laki-laki memiliki etiologi yang berbeda, di mana perempuan biasanya itu karena ada masalah idiopatik atau kelainan genetik, sedangkan pada laki-laki biasanya ada penyakit patologis yang mendasarinya. Untuk kelainan genetik yang menyebabkan CPP ini biasanya berkaitan dengan hormon, yaitu ada mutasi loss of function MKRN3, missense gen Q1 yang mengkode Q-peptin, dan yang ketiga adalah gain of function Q1R atau Q1 receptor. Jadi saya akan membahas protein MKRN3. Protein ini merupakan protein yang berfungsi untuk mencegah ada reaktivasi dari sumbu HPG secara dini. Dia bekerja dengan melakukan gene silencing pada promoter gen RH1 dan juga mengikat promoter gen yang mengkode Q-peptin dan juga neurokinin B dalam neuron hipotalamus, di mana neuron yang mengkode ini itu merupakan neuron yang akan menyebabkan pulsasi pada pubertas. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imad Irfan Pradana Mananda dengan 3 digit NIM terakhir 229. Aktivasi sumbu HPG distimulasi oleh hormon peptida Q-peptin melalui reseptor KISS1R atau yang bisa disebut Q-peptin 1 reseptor. Aktivasi ini menyebabkan peningkatan pulsasi gonadotropin releasing hormon yang memicu kelenjar pituitari untuk mensekresi luteinizing hormon dan follicle stimulating hormon. Peningkatan sinyal Q-peptin melalui peningkatan ligan KISS1 atau reseptornya akan berkontribusi dalam reaktivasi gen RH. Maka ekspresi gen KISS1 yang mengkode Q-peptin dan mutasi gain of function KISS1R menjadi kelainan genetik yang berhubungan dengan CPP. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfred Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 223 dan di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. CPP juga dapat dihasilkan karena penyakit atau kelainan yang berbeda di daerah kongenital seperti hipotalamik hamartoma. Hipotalamik hamartoma adalah struktur seperti tumor jinak yang berasal dari perkembangan hipotalamus akibat anomali pembentukan saat di dalam kandungan, sehingga bisa tergolong sebagai kelainan kongenital. Hipotalamik hamartoma tumbuh sebagai bagian dari otak tetapi tidak progresif dan tidak menyebar ke bagian otak lain. Hipotalamik hamartoma sering dikaitkan dengan CPP terisolasi dengan beberapa kasus menunjukkan kompleksitas tambahan seperti defisiensi hormon pertumbuhan. Mekanisme di balik CPP pada pasien hipotalamik hamartoma mungkin melibatkan pelepasan ektopik hormon pelepas gonadotropin atau GnRH secara tidak terkendali dari hipotalamik hamartoma yang berpotensi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transformasi faktor pertumbuhan alfa dan eksitasi yang dimediasi oleh asam Y-amidobutrik atau yang kita kenal sebagai GABA dalam jaringan hipotalamik hamartoma. Perkenalkan, saya Gede Wiyata Pramana dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya akan membahas tentang Peripheral Precocious Puberty. Peripheral Precocious Puberty atau yang disebut juga dengan PPP merupakan suatu kondisi di mana pubertas dini terjadi karena adanya produksi hormon steroid seks yang tidak bergantung pada stimulasi gonadotropin. Faktor utama penyebab dari PPP ini beragam, tapi umumnya dibagi menjadi dua, yaitu karena bawaan dari genetik dan juga yang didapatkan selama hidupnya. Berbeda dengan CPP,
Jenis perkembangan sekunder seksual, laju perkembangan dan juga tahapan-tahapan dari perkembangan itu berbeda jika kita bandingkan dengan pubertas pada biasanya. PPP ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan CPP. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Iran, hanya 23,3% itu merupakan PPP dari semua kasus prekursus puberti di Iran. Terjadi PPP ini beragam, bergantung dari etiologi yang mendasarinya. Beberapa contoh dari etiologi yang mendasarinya itu ada yang pertama itu ada HCG producing tumor, yang kedua itu ada primary hypothyroidism, yang ketiga itu ada congenital adrenal hyperplasia atau CAH, yang keempat itu ada McCune Albright syndrome, dan yang terakhir itu ada familial male limited precocious puberty atau FMPP. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanum Moralia dengan NIM 230511214. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai strategi penanganan dan pencegahan pubertas secara cepat. Pengobatan CPP atau yang disebut juga sebagai pubertas paroksentral yang aman dan efektif adalah dalam bentuk analog long-lasting GnRH yang telah tersedia selama bertahun-tahun. Pengembangan dari GnRH yang didasarkan pada pemahaman bahwa konsentrasi GnRH yang tinggi dan berkelanjutan menghasilkan penurunan regulasi yang paradoks dan penekanan selanjutnya pada aksis HPG. Pada awal 1980-an, beberapa formulasi GnRH yang berbeda dikembangkan dengan durasi dan penggunaan serta metode pemberian yang berbeda. Secara historis, pengobatan yang paling umum digunakan di Amerika Serikat untuk pengobatan CPP adalah leuprolide yang diberikan rutin setiap bulan secara intramuskular. Namun, selama beberapa periode terakhir, telah terjadi peningkatan substansial dalam jumlah formulasi GnRH yang diperpanjang sehingga menghasilkan beberapa beragam pilihan terapi untuk pasien dan juga penyedia layanan. Ini termasuk pemberian secara intramuskular sekali setiap 3 bulan dan 6 bulan, serta implan subkutan yang diberikan untuk penggunaan tahunan. Jadi, untuk pengobatan dari CPP tersebut ada 3, yaitu pertama pemberian GnRH setiap 3 bulan sekali, dan pemberian GnRH setiap 6 bulan sekali, serta adanya si implan histerin subkutan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya Diva Abel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, precocious puberty adalah suatu penyakit di mana kemunculan tanda-tanda seksual sekunder terjadi lebih cepat dibandingkan waktu kemunculan pada umumnya. Di mana precocious puberty ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu central precocious puberty dan peripheral precocious puberty. Yang kedua, diagnosis dari central precocious puberty pada umumnya ditandai dengan pertumbuhan yang lebih cepat. Pada anak perempuan misalnya, CPP ini ditandai dengan payudara yang berkembang dan labia mayora dan minora yang membesar, sedangkan pada anak laki-laki, CPP ditandai dengan peningkatan volume testis. Yang ketiga, central precocious puberty dapat disebabkan oleh kelainan kongenital seperti hypothalamic hamartoma. Yang keempat, differential diagnosis pada precocious puberty adalah peripheral precocious puberty atau PPP, di mana pubertas dini ini tidak bergantung pada gen RH. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah PP ini adalah untuk melakukan pemberian gen RHS dan implan histerin subkutan. Adapun saran, yang pertama adalah perlu ada pengkajian lebih lanjut, dan yang kedua perlu adanya penelitian lebih lanjut terutama mengenai farmakologi terapi. Terima kasih.